Hai, ketika kamu ingin melamar pekerjaan, apa hal yang paling kamu harapkan ketika nantinya sudah diterima kerja? Pasti rata-rata dari kamu akan menjawab memiliki upah yang besar, bukan? Seperti yang kamu ketahui, pada rekrutmen pekerjaan, ada beberapa perusahaan loh yang mencantumkan upah dari pekerjaan tersebut. Ini merupakan salah satu tujuan dari upah itu sendiri, di mana upah akan menjadi daya tarik bagi para pekerja berbakat agar mau bekerja di perusahaan tersebut. Tujuan lainnya juga untuk mempertahankan pekerja terbaik agar tidak pindah ke perusahaan lain dan memotivasi karyawan dalam bekerja. Ada juga nih beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemberian upah, yaitu tingkat kebersaingan, struktur upah, dan performa karyawan. Nah, kamu tahu tidak? Sebenarnya, upah dan gaji itu tidak memiliki perbedaan yang terlalu signifikan loh. Upah itu merupakan kompensasi atau balas jasa yang diberikan kepada pekerja karena telah memberikan tenaganya kepada perusahaan. Pembayaran upah bisa dilakukan harian, mingguan, atau bahkan bulanan. Di Indonesia sendiri ada berbagai macam jenis sistem upah. Apa saja ya? Yuk ikut denganku, akan kutunjukkan beberapa sistem upah di Indonesia. Kamu lihat di suatu perusahaan itu, ada buruh yang bekerja, kemudian ia mendapatkan upah per jamnya. Upah ini merupakan jenis upah menurut waktu, di mana sistem upah menurut waktu ini dibayarkan berdasarkan lamanya seseorang melakukan pekerjaan. Upah ini bisa diberikan secara jam, harian, mingguan, atau bahkan bulanan. Ada juga karyawan di suatu perusahaan itu yang sedang diberikan upah berupa saham atau obligasi. Upah seperti ini dinamakan sistem upah mitra usaha atau sistem upah co-partnership. Sistem upah ini memberikan upah kepada pekerjanya berupa saham atau obligasi perusahaan, dengan harapan pekerja yang diberi upah ini mempunyai rasa memiliki kepada perusahaan, sehingga bisa lebih produktif. Perusahaan itu ternyata sedang menaikkan upah karyawannya loh. Mereka menaikkan upah karena perusahaan tersebut omsetnya sedang meningkat. Nah, kalau ini dinamakan sistem upah berkala. Sistem upah ini ditentukan dari tingkat kemajuan atau kemunduran hasil penjualan. Lihat, masih ada karyawan yang bekerja di hari libur. Upah dari bekerja pada hari libur ini dinamakan sistem upah premi. Sistem ini memungkinkan untuk mendapat upah khusus karena prestasi di luar kelaziman. Misalnya, bekerja pada hari libur, melakukan pekerjaan yang berbahaya, atau memiliki suatu keterampilan yang sangat khusus. Apakah kamu lihat? Di samping perusahaan ini ada rumah yang sedang dibangun. Di sana ada pekerja bangunan yang sedang bekerja. Biasanya ia diberi upah di awal pengerjaan tanpa adanya penambahan upah lagi. Nah, sistem upah yang diterima pekerja bangunan ini disebut sistem upah borongan. Di Indonesia, pengusaha bisa memilih sistem upah yang sesuai dengan jenis perusahaannya. Akan tetapi, pemerintah memiliki kewajiban menetapkan berapa besarnya upah minimum yang harus diterima pekerja agar bisa hidup layak. Hal ini tertuang berdasarkan Perpu nomor 25 tahun 2000 mengenai kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom untuk pemberlakuan UMR atau upah minimum provinsi dan UMK atau upah minimum kota. Dalam hal ini, pemerintah kota tidak boleh menetapkan UMK di daerahnya yang jumlahnya di bawah UMP yang ditetapkan oleh provinsi. Dalam Perpu juga dijelaskan bahwa UMP atau UMK hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun. Perlu kamu ketahui, bagi pengusaha yang telah memberikan upah di atas UMP atau UMK, dilarang menurunkan upahnya loh. Nah, itu tadi beberapa informasi mengenai upah dan sistem upah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.